Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, kelas PGSD 3B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang variabel pembelajaran. Pembahasan yang pertama, variabel pembelajaran menurut para ahli. Yang kedua, kondisi pembelajaran sebagai bagian dari variabel. Yang ketiga, metode pembelajaran sebagai bagian dari variabel. Yang keempat, hasil pembelajaran sebagai bagian dari variabel. Yang pertama, variabel pembelajaran menurut para ahli. Pertama, menurut Regler, pada mulanya diperkenalkan 4 variabel yang menjadi titik perhatian ilmuwan pembelajaran, yaitu 1. Kondisi pembelajaran mencakup antara lain karakteristik siswa, karakteristik lingkungan pembelajaran, dan tujuan industri. Yang kedua, bidang studi mencakup antara lain karakteristik isi atau tugas. Yang ketiga, strategi pembelajaran mencakup antara lain 1. Strategi penyajian isi, bidang studi, penstrukturan si bidang studi, dan pengelolaan pembelajaran. Yang keempat, hasil pembelajaran mencakup semua efek yang dihasilkan dari pembelajaran, apakah itu dari siswa, lembaga, termasuk pada masyarakat. Kondisi pembelajaran sebagai bagian dari pembelajaran. Kondisi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai faktor yang mempengaruhi efek pengguna metode untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Kondisi pembelajaran dapat juga dikatakan dengan keadaan real di lapangan atau keadaan yang terjadi pada proses pembelajaran, karena pembelajaran selalu berubah-ubah. Atas dasar ini, Regler dan Marlin mengelompokkan variabel kondisi pembelajaran menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya mencakup kepada hasil pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, kendala. Kendala adalah keterbatasan sumber-sumber seperti waktu, media, personalia, dan ruang. Kendala seringkali ditemukan seorang peserta pendidik dalam menjalani kegiatan belajar mengajar. Terkadang, pendidik sangat kesulitan untuk memilih media dalam pembelajaran. Sedangkan media adalah suatu yang memiliki arti yang cukup penting, sebab dalam kegiatan tersebut tidak jelas bahan yang disampaikan dapat membantu dengan menghasilkan media sebagai peranata. Karakteristik bidang studi dan kendalanya. Karakteristik bidang studi adalah aspek-aspek suatu bidang studi yang memberi landasan penting dalam membentuk strategi pembelajaran. Kendala adalah keterbatasan sumber-sumber seperti waktu, media, personalia, dan uang. 4. Karakteristik peserta didik. Karakteristik setiap peserta didik adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakat, motivasi belajar, dan kemampuan awal yang dimilikinya. Karakteristik ini akan mempengaruhi dalam memilih strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata pengajaran, khususnya komponen-komponen strategi pembelajaran. 3. Metode pembelajaran sebagai bagian dari variabel pembelajaran. Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara-cara yang dibedakan untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Metode pembelajaran ini mencakup berbagai cara-cara yang dapat digunakan dalam kondisi untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Cara-cara ini juga disebut sebagai strategi pembelajaran. Variabel metode atau strategi pembelajaran merupakan variabel yang paling efisien untuk keberadaan pembelajaran, karena variabel pembelajaran, kondisi, dan variabel tujuan merupakan variabel yang tidak bisa diubah dan harus diterima
sebagai barang jadi. Metode pembelajaran mengklasifikasi lebih lanjut menjadi 3 jenis. Yang pertama, strategi pengorganisasian. Metode adalah untuk pengorganisasian isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Pengorganisasian mencangkup pada satu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan lain-lain. Yang kedua, penyampaian. Penyampaian adalah untuk menyampaikan materi pembelajaran pada peserta didik dan untuk menerima saran, respon, masukan yang berasal dari peserta didik. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Metode adalah untuk menata interaksi dan antara peserta didik dan adalah strategi pengelolaan. Metode adalah untuk menata interaksi antara peserta didik dan variabel metode pembelajaran yang lain. Strategi pengorganisasian pembelajaran dibedakan menjadi strategi pengorganisasian pada tingkat makro dan mikro. Yang terakhir adalah hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari pengguna suatu metode di bawah kondisi yang berbeda. Variabel hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, kecermatan penguasa perilaku yang dipelajari atau sering disebut dengan tingkat kesalahan. Yang kedua, kecepatan untuk kerja. Yang ketiga, tingkat alih belajar. Yang keempat, tingkat retensi dari apa yang dipelajari. Kesimpulan pada materi yang saya bawakan adalah perencanaan dan pengembangan pembelajaran merupakan langkah-langkah penting yang harus diinginkan agar terjadi aktivitas belajar yang optimal dalam diri siswa untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Langkah-langkah tersebut merupakan urutan kegiatan yang perlu dilakukan untuk menghasilkan yang diharapkan dengan memperhatikan variabel-variabel pembentukan pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.